Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sejarah Islam, Islam yang kini menjadi agama mayoritas di Indonesia, menyimpan kisah awal yang penuh keindahan. Perjalanan Islam ke Nusantara bukan sekadar sejarah, tetapi sebuah pengajaran tentang perjuangan, kesabaran, dan kelembutan dakwah. Dalam kisah ini, kita dapat melihat bagaimana Islam diterima oleh masyarakat lokal melalui kejujuran, budaya, dan hikmah. Mari kita bersama menyelami perjalanan ini dan memahami bagaimana Islam pertama kali hadir di tanah air kita tercinta. Pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, Nusantara menjadi persinggahan penting dalam jalur perdagangan maritim dunia. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan Cina datang membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain sutra, dan perhiasan. Namun, mereka tidak hanya berdagang, mereka juga membawa Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kota-kota pelabuhan seperti Barus, Aceh, dan Gresik menjadi titik awal penyebaran Islam. Di Berus, masyarakat lokal mulai memperhatikan kejujuran para pedagang Muslim. Mereka berbeda dengan pedagang lainnya, selalu memenuhi janji, tidak curang dalam timbangan, dan berbicara dengan sopan. Kejujuran ini membuat masyarakat lokal bertanya, apa yang membuat mereka seperti ini? Jawaban yang mereka dengar adalah, kami adalah Muslim, dan agama kami mengajarkan kejujuran dan keadilan. Pada abad ke-13, Islam mencapai tonggak baru di Nusantara dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik As-Saleh, raja pertama kerajaan ini, memeluk Islam setelah mendengar dakwah dari seorang ulama. Dengan dukungan Sultan, Islam berkembang pesat di wilayah ini dan menjadi pusat dakwah yang sangat penting. Samudra Pasai bukan hanya sebuah kerajaan, tetapi juga penghubung antara Nusantara dan dunia Islam internasional. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan Kesultanan Delhi, Mamluk di Mesir, hingga dinasti Ottoman di Turki. Dengan hubungan ini, para ulama dan kitab-kitab Islam mulai masuk ke Nusantara, memperkaya pengetahuan dan memperkuat dakwah. Salah satu kisah yang mengharukan adalah bagaimana Sultan Malik As-Saleh mengutamakan keadilan dalam pemerintahannya. Beliau mengadopsi syariat Islam sebagai pedoman hukum yang membuat rakyat hidup damai dan tentram. Kisah ini menyentuh hati karena menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam membawa keberkahan dalam kehidupan masyarakat. Ketika Islam mulai menyebar ke Jawa dan wilayah lain di Nusantara, pendekatan yang digunakan berbeda. Di wilayah yang sudah kaya dengan budaya Hindu-Buddha, Islam diterima melalui seni dan tradisi lokal. Para wali songo, sebagai penyebar Islam di tanah Jawa, adalah contoh nyata dari dakwah yang kreatif dan penuh hikmah. Mereka menggunakan wayang kulit untuk menceritakan kisah-kisah Islam, menyisipkan ajaran tauhid di balik cerita rakyat. Musik gamelan juga diadaptasi untuk mengiringi syair-syair Islami. Cara ini tidak hanya membuat masyarakat tertarik, tetapi juga merasa bahwa Islam adalah bagian dari budaya mereka, bukan sesuatu yang asing. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang sangat halus. Dalam kisah yang terkenal, beliau menyampaikan ajaran Islam kepada seorang kepala desa melalui diskusi santai tentang kehidupan sehari-hari. Setelah beberapa waktu, kepala desa tersebut memeluk Islam tanpa merasa dipaksa. Cara ini menunjukkan bahwa Islam menyentuh hati manusia melalui kebaikan, bukan paksaan. Meskipun Islam diterima di banyak tempat dengan damai, penyebarannya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa penguasa lokal, terutama di wilayah yang sudah memiliki tradisi Hindu-Buddha yang kuat, menolak kehadiran Islam karena dianggap mengancam kekuasaan mereka. Namun, para penyebar Islam tidak menyerah. Mereka terus berdakwah dengan penuh kesabaran, menunjukkan bahwa Islam bukan ancaman, melainkan solusi. Mereka memahami bahwa perubahan besar memerlukan waktu dan keyakinan. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan.
Sahabat jejak sejarah Islam. Perjalanan awal Islam di Nusantara adalah kisah tentang kejujuran, kelembutan, dan kesabaran. Dari jalur perdagangan hingga berdirinya kerajaan Islam pertama, dari dakwah damai melalui budaya hingga menghadapi berbagai tantangan. Semuanya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Kita sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan ini. Mari kita teladani akhlak para pendahulu kita yang menyebarkan Islam dengan hikmah, sehingga cahaya Islam tetap bersinar di bumi Nusantara. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperjuangkan dakwah ini dengan hati yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.